Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blockchain dan cryptocurrency. Sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini nama saya Yoka Anissa Putri Vandaris dari kelas 4A dengan NIM 0,06204040350394. Di sini. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa di era modern saat ini teknologi sangatlah berkembang dari berbagai macam sektor yang ada. Di sini terdapat financial technology. Fintech adalah singkatan dari financial technology, yang berarti teknologi pada keuangan. Jadi sebenarnya fintech ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan lebih secara efektif, selain itu juga mudah serta praktis. Dan diketahui bahwa financial teknologi ini banyak macamnya di dunia. Dan di sini saya akan memperkenalkan mengenai blockchain. Baiklah, blockchain ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, cara kerja, konsep, dan kelebihan. Baiklah, sebelum itu pasti kita ingin mengetahui apa itu blockchain. Blockchain adalah sebuah sistem pencatatan transaksi yang berlangsung dalam banyak database, di mana transaksi tersebut sudah tersebar secara luas ke banyak komputer. Masing-masing di antaranya memuat catatan yang bersifat identikal. Jadi dapat dikatakan bahwa blockchain ini merupakan sistem yang mengandung database yang dalam penggunaannya tidak menggunakan perantara dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, catatan-catatan transaksi yang sudah terjadi disimpan oleh banyak komputer yang tersebar di dalam suatu jaringan. Dengan mudahnya seperti ini, bila kita telisik lebih dahulu seperti pada kita melakukan penyimpanan uang di dalam bank, pasti kita memerlukan bantuan bank atau pihak ketiga dalam menyimpan uang tersebut. Sedangkan di blockchain ini kita tidak memerlukan pihak ketiga karena di sini sistemnya bersifat terbuka dan bebas juga. Dan oleh sebab itu juga karena terdapat di dalam internet, kita juga sulit untuk menghack sistem pada ratusan atau ribuan komputer yang ada. Selanjutnya saya akan memperkenalkan konsep dari blockchain. Yang seperti bilang saya tadi, bahwa blockchain ini tidak mengenal pihak ketiga ya. Jadi saya misalkan di sini. Misalkan seorang pengguna mengirimkan 1 Bitcoin ke rekening pengguna lain. Bila kita mengirimkan uang melalui bank, tentu yang mengetahui transaksi tersebut hanya kita, sang pengirim, dan juga orang yang kita kirimkan uangnya, yang di dalam transaksi tersebut terdapat suatu sistem yang hanya diketahui oleh keduanya. Sedangkan bila kita mengirimkan 1 Bitcoin dari pengguna ke pengguna lain, maka seluruh pengguna lain dapat mengetahui orang yang mengirim dan dikirimnya Bitcoin. Terlepas dari itu semua, walaupun sistem ini bersifat terbuka dan bebas, namun terdapat sifat anonim yang ada di dalam sistem ini, yaitu ketika pengguna dengan pengguna lain tidak mengetahui identitasnya, makanya disebut dengan terdapat sistemnya anonim. Masing-masing data ini dikelompokkan ke dalam bentuk yang disebut blok, kemudian dihubungkan ke blok dengan sebelumnya. Blok-blok tersebut terbuka dan bebas terhubung melalui sidik jari digital yang disebut hash,
sehingga membuatnya sangat mudah untuk dideteksi jika seseorang mencoba untuk menipu, mengubah, atau memodifikasi transaksi lainnya. Di zaman sekarang ini banyak maraknya blockchain. Contoh blockchain yang ada di dunia seperti EOS, Tron, Ethereum, dan lain-lain. Sedangkan pada penggunaannya di Indonesia terdapat Vexanium dengan kriptonya yang disebut VAX dan telah memiliki badan hukum di Indonesia dengan nama Yayasan Vexanium Teknologi Nusantara. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja blockchain. Nah, tentu kita tahu blockchain ini banyak umum digunakan pada cryptocurrency. Yang alur dan cara kerja teknologi blockchain ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, misalnya sebuah toko menerima pembayaran melalui Bitcoin. Pelanggan datang dan ingin membeli Bitcoin tersebut. Pemilik toko memberikan alamat wallet-nya, pelanggan melakukan pembayaran ke alamat wallet tersebut. Kemudian, transaksi pembayaran antar pelanggan dan pemilik toko akan terdilim dalam bentuk request yang nantinya akan terkirim ke akun para penambang Bitcoin lainnya. Ini sesuai dengan sifatnya tadi, yaitu terbuka dan bebas. Setelah itu, transaksi terkirim ke akun penambang Bitcoin, para penambang akan menghitung nilai Bitcoin berdasarkan kombinasi dan konversi yang ada. Setelah didapatkan, maka blok akan tercipta. Blok ini akan digunakan untuk menyimpan data transaksi antara pemilik toko dan pelanggan tadi. Selanjutnya, sistem blockchain melakukan verifikasi terhadap transaksi tersebut, jumlah Bitcoin di wallet pemilik toko pun bertambah. Transaksi pun selesai. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa blockchain ini kan menggunakan data. Dan apa sih sebenarnya yang membedakan dia dengan cara tradisional yang ada? Yaitu, bila kita ketahui pada basis data memungkinkan aplikasi menjadi lebih dinamis. Selain itu juga dengan pemisahan antara logika aplikasi dengan pengelolaan data informasi yang terkait dengan aplikasi tersebut. Informasi yang ada dalam data bekas di sistem data bisa mengoptimasi cara pengelolaan informasi sehingga dapat diproses jauh lebih cepat ketimbang berkas biasa. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk blockchain ini dia belum lama ini ya, baru teknologinya dan masih bisa berkembang lagi di kemudian hari. Dalam white paper milik Satoshi Nakamoto, yang bisa kita mengatakan mengenai blockchain sendiri merupakan sebuah struktur baru yang memungkinkan pihak-pihak yang berbeda saling berbagi informasi dengan cara yang lebih aman. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya memang basis data dan blockchain juga melakukan atau mengelola informasi. Namun, dari keduanya tentu ada perbedaan ya. Seluruh sistem blockchain pada dasarnya dibangun di atas produk baris data tersebut. Sebut saja blockchain milik Bitcoin, yang awalnya menggunakan Braille DB, kemudian beralih ke Level DB, atau Monero yang menggunakan LMDB, produk mata uang kripto seperti Byteball menggunakan SQLite, yang dimana dapat juga menggunakan MySQL, yang mendukung bahasa SQL dalam pengorganisasian informasinya, dan amat populer di kalangan pengembang perangkat lunak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan daripada blockchain. Yang pertama yaitu transparan. Seperti yang kita ketahui bahwa blockchain ini dalam riwayat transaksinya,
pengguna lain dapat mengetahui. Jadi riwayat yang transaksi yang dihasilkan akan menjadi transparan dengan pengguna teknologi blockchain ini. Sebab blockchain adalah sistem buku besar yang sudah terdesentralisasi dengan baik sehingga semua orang yang terlibat dalam suatu jaringan yang masuk bisa memiliki daftar yang sama pula. Selanjutnya perihal pada keamanan. Yang kita ketahui bahwa blockchain ini bergerak di dalam internet. Dan kita ketahui bahwa internet sangat susah untuk kita hack. Jadi fitur yang diandalkan dari blockchain ini berlangsung untuk lebih kompatibel di masa sekarang ini. Karena setelah transaksi tersebut diterima, maka akan dihubungkan dengan transaksi sebelumnya. Setiap transaksi dapat disimpan pada banyak jaringan komputer sehingga sulit untuk diretas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan. Bila kita ketahui bahwa misalnya ada perusahaan yang berurusan dengan produk yang dipasarkan dan diperdagangkan melalui sebuah supply chain yang rumit, maka Anda pasti sudah mengetahui betapa sulitnya untuk melacak. Dari sini pula, kita dapat mengetahui jika proses pertukaran barang terjadi dicatat dalam teknologi blockchain. Maka akhir dari ini dengan sebuah jejak audit sehingga Anda tidak merasa kesulitan dalam mengakses blockchain tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi. Di saat ini masih banyak orang yang menggunakan sistem-sistem tradisional, yakni dengan menggunakan kertas, memerlukan waktu, dan pasti tentunya menggunakan kertas ini dalam waktu tentu yang sangat lama, sehingga lebih ribet dan lebih rentan mengalami masalah. Makanya menggunakan teknologi blockchain ini, Anda lebih terlihat rapi dalam pembawaannya. Karena pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan ledger digital yang dimiliki dalam banyak jaringan, sehingga sistem menjadi lebih rapi, ringan, dan terstruktur. Selanjutnya terdapat penghematan biaya. Penghematan biaya ini bisa menjadi prioritas bagi hampir seluruh pelaku bisnis. Yang dimana menggunakan blockchain ini, Anda hanya perlu mempercayai data yang sudah tercatat di dalam blockchain. Selain itu juga, Anda tidak perlu lagi mereview lebih banyak hal untuk menyelesaikan setiap transaksi yang ada, karena setiap orang terlibat telah memiliki akses izin dalam mengelola data tunggal yang sama. Dari ini semua, kita tentu dapat menyimpulkan bahwa blockchain ini merupakan teknologi yang pemakaiannya benar-benar menguntungkan, terutama bagi para pelaku bisnis yang hendak menjalankan perusahaan secara profesional, terstruktur, dan efisientif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat blockchain. Tentu kita tadi telah mengetahui mengenai daripada kelebihan-kelebihan yang dimiliki blockchain. Tentu kelebihan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi kita dalam mengelola finansial. Seperti yang pertama, memberikan reward untuk partisipan atau kontributor di jaringan blockchain. Selain itu juga memberikan reward bagi developer open untuk mengembangkan protokol blockchain. Selain itu, selanjutnya adalah menghilangkan atau meminimalkan peran wewenang middleman, terutama middleman yang tidak memberikan value besar dan data proses yang banyak yang bersifat digital native. Selain itu, kita membuat, karena tadi walaupun dia dalam bentuk sifatnya bebas dan terbuka, tetapi mudah untuk dihack karena dia disimpannya di dalam internet. Dan tentu manfaat blockchain ini masih banyak ya, pokoknya manfaat blockchain ini lebih transparan untuk setiap orang yang ada.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cryptocurrency. Baiklah, cryptocurrency ini saya bagi menjadi pengertian, cara kerja, jenis-jenis kelebihan dan kekurangan. Baiklah. Pengertian dari cryptocurrency. Dapat diketahui bahwa cryptocurrency adalah berasal dari kata crypto dan currency. Crypto menjadi crypto, currency ini adalah uang. Jadi dapat dikatakan uang kripto, mata uang virtual digital. Penamaan ini memungkinkan mata uang kripto didasarkan dari kriptografi, yang dimana kriptografi merupakan teknologi yang menyembunyikan informasi tertentu dengan algoritma matematika. Dengan kriptografi, tentu kamu semua dapat mengamankan aset yang kamu miliki. Sebenarnya cryptocurrency ini tidak hanya untuk trading saja loh. Kalau lagi murah dibeli, kalau lagi mahal dijual. Seperti penggunaannya dalam emas. Tentu kita dapat mendasarkan dari cryptocurrency ini dalam melakukan pembelian. Orang awal pertama kali kita melakukan jual beli, tentu kita melakukan yang ada namanya barter, di mana ketika seseorang ingin membeli beras, tapi dia hanya memiliki ayam, maka mereka melakukan barter untuk orang tersebut. Di sini dapat dikatakan yang dibeli adalah beras dan alat pembayarannya adalah ayam. Lalu berkembang lagi menjadi namanya dengan mata uang. Ya, mata uang sekarang digunakan lagi untuk melakukan pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan muncullah lagi dengan cryptocurrency ini, sebelumnya masih ada juga teknologi yang baru, yaitu e-wallet, yang dimana kita menyimpan uang di dalam e-wallet sehingga kita dapat hanya menggunakan aplikasi. Dan selanjutnya sekarang kita mengenai cryptocurrency yang bisa digunakan dimanapun. Dan perlu diketahui bahwa cryptocurrency ini sangatlah fleksibel. Ya, di mana saat kita melakukan transaksi ke luar negeri, tentu kita memerlukan yang namanya PayPal untuk bertransaksi. Sedangkan cryptocurrency ini hanya memerlukan ledger hanya memerlukan yaitu dompet yang dimana di dalamnya berisikan mengenai public key atau nomor rekening, dan juga didapatkan juga secret key atau juga password. Seperti yang saya omongkan tadi, cryptocurrency ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya membeli barang dan jasa yang tadi saya bilang, seperti dalam kita membeli kebutuhan sehari-hari atau melakukan pembayaran dalam memesan kamar hotel. Selain itu juga saat kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang dan lain-lain banyaknya. Selain itu juga cryptocurrency yang setelah saya bilang tadi, di saat dia murah kita dapat membeli, dan juga di saat dia mahal kita dapat menjualnya. Jadi cryptocurrency ini dapat dijadikan untuk alat investasi yang tentunya menguntungkan. Selain itu juga kita mendapatkan manfaat berupa mining. Mining merupakan salah satu hal yang penting di dalam cryptocurrency. Pada dasarnya penggunaan harus memecahkan sebuah teka-teki di dalam cryptocurrency. Teka-teki tersebut terbilang rumit. Tujuan dari teka-teki ini untuk mengkonfirmasi transaksi. Selain itu juga digunakan untuk mencatat di dalam blockchain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari cryptocurrency. Seperti yang kita tahu, cryptocurrency merupakan uang digital yang tidak mempunyai bentuk fisik, serta uang ini juga terdapat dalam internet dalam bentuk sistem blockchain.
Orang yang ingin menggunakan kripto perlu mempunyai yang saya bilang tadi namanya dompet yang berisikan public key dan secret key. Lalu bukti yang ada dan bukti transaksi yang terdapat dari cryptocurrency ini dicatat melalui ledger yang disebarkan ke seluruh pengguna untuk nantinya dapat diverifikasi. Selain itu juga bagaimana sih cara menentukan nilai mata uang dari cryptocurrency ini? Cara kerja berikutnya itu menentukan mata uangnya kan. Nah, mata uang digital ini diciptakan dari sistem kriptografi. Hal ini membuat terinskripsi dengan unik dan juga baik. Pengguna perlu mengetahui bahwa setiap nilai di setiap jenis cryptocurrency adalah produk keuangan. Terus, bagaimana sih cara transaksi cryptocurrency? Ketika melakukan transaksi, seperti diketahui tidak ada pihaknya yang akan hadir atau pihak ketiga juga tidak ada. Yang di pembayaran melalui ini bersifatnya digital, artinya transaksi ini berlangsung dari pengirim ke penerima. Sistem ini disebut dengan peer-to-peer. Meskipun terlihat mudah dan cepat, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada transaksi ini. Apapun yang dilakukan harus tetap dicatat. Selain itu juga perlu adanya pantauan dari sistem jaringan. Dalam pelaksanaannya ada juga namanya penambang cryptocurrency. Penambang adalah seorang yang mencatat transaksi yang terjadi. Setelah itu akan memperoleh komisi. Komisi tersebut adalah uang digital yang tidak dipakai lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan cryptocurrency yang di mana bersifat universal. Jadi seluruh di negara manapun dapat menggunakan ini. Selain itu cepat. Maksud dari cepat ini adalah mata uang digital lebih mengungguli dari segi kecepatan karena tidak membutuhkan berkas-berkas ataupun waktu lama seperti kita ke bank dulu untuk melakukan transaksi tersebut. Lalu selanjutnya ada transparansi, yaitu setiap pengguna memang dapat melihat semua transaksi yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada kontrol pribadi, yaitu artinya bahwa setiap pengguna akan bekerja secara mandiri. Tersebut akhirnya tidak ada pihak ketiga yang merecoki dalam melakukan transaksi. Tapi tentunya dari semua kelebihan yang dipunyai cryptocurrency ini, kita perlu adanya kekurangan tentu ya. Kekurangan yang ada adalah terjadinya kejahatan. Pengguna tidak dapat mengetahui siapa di balik kode tersebut. Artinya, seperti kita ketahui bahwa bahwa sistem ini bersifat anonim, yang itu aktivitasnya tidak diketahui oleh pengguna, identitasnya tidak diketahui oleh pengguna lain. Password menentukan. Mengapa password menentukan? Karena kita harus mengetahui betul password yang kita buat. Ketika salah, maka semua uang yang ada di cryptocurrency kita, yang ada di sistem kita akan semuanya kehilangan uang jika passwordnya lupa. Selanjutnya dianggap ilegal. Kekurangan saja ada cara pandang masyarakat yang belum mengetahui. Karena seperti diketahui cryptocurrency ini masihlah belum umum di masyarakat luas. Jadi bisa dikatakan orang-orang dapat menganggapnya ini dianggap ilegal. Baiklah. Di sini sebenarnya jenis-jenis dari cryptocurrency ini banyak di dunia. Ratusan jumlahnya di dunia ini. Tapi yang saya beri contoh di sini adalah Ethereum, Bitcoin, dan Litecoin. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai Bitcoin. Yang kita ketahui pertama adalah Bitcoin ini apa sih?
Bitcoin ini adalah mata uang virtual atau digital yang diperdagangkan atau trading untuk mencari keuntungan. Di Indonesia ini, mata uang kripto sudah masuk ke dalam bursa berjangka atau komoditi. Selain itu, ini dikarenakan daya tarik mata uang kripto yang kisarannya juga lumayan sekali untuk dijual. Misalnya harganya bisa 200 jutaan. Dan ini sangat menjanjikan bagi investasi masa panjang. Tetapi Bitcoin ini memang harus kita benar-benar mengetahui cara jalannya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Bitcoin, yang dimana diyakini bahwa Bitcoin ini cuma ada 21 juta di dunia. Berbagai artikel yang menyebut bahwa Bitcoin sebagai masterpiece mata uang yang dibuat seseorang bernama Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Sebenarnya belum diketahui jelas bagaimana bagaimana penciptaan dari uang ini tersebut. Awalnya terbitnya salah satunya mata uang kripto ini hanya terdiri dari 50 unit di dunia. Mata uang ini tidak dikontrol oleh bank atau lembaga lain dikarenakan kripto sendiri merupakan mata uang bebas ya. Baiklah. Cara kerja dari Bitcoin ini adalah sejak beredar di perluasan dunia yang ada, baiklah, di sini dapat kita ketahui bahwa cara kerja Bitcoin ini dapat melalui dari blockchain, penambangan, dan juga wallet. Selain itu, bagaimana cara mendapatkan Bitcoin ini? Pertama, kita membelinya di bursa resmi. Indonesia sendiri ada banyak perusahaan yang menjadi perantara beli mata uang kripto, seperti Indodex, Rekeningku, Thrift, dan Coinline. Selanjutnya ada membaca buku di Patebox. Dengan situs Patebox ini, kamu bisa membaca buku sekaligus mendapatkan mata uang kripto sebagai imbalannya. Terdapat lebih dari 600 judul buku yang tersedia di situs ini. Selain itu, menulis informasi seputar cryptocurrency. Yang hobi menulis di sini tentu ini bisa menjadi keuntungan ya, karena kamu bisa menyalurkan bakatmu ini di Culinary dan Bitcoin Talks. Di sana kamu akan mendapatkan bayaran mata uang kripto asalkan kamu menulis informasi seputar mata uang digital atau cryptocurrency ini. Baiklah. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hubungan blockchain dengan cryptocurrency ini. Yang seperti saya sudah senggol dari awal-awal ya, kita melakukan sharing mengenai blockchain dan cryptocurrency. Cara kerja blockchain ini dapat memberikan, yang artinya cara kerja blockchain ini dapat memberikan transparansi terhadap riwayat dan berbagai jenis transaksi, yang artinya blockchain bisa menjadi sebuah buku transaksi digital super besar yang berfungsi mencatat semua transaksi si cryptocurrency ini. Dan perlu diketahui bahwa cryptocurrency ini disimpan di dalam internet dengan menggunakan sistem yang susah untuk di-hack dan juga tentunya lebih sistematis, yang dimana ini disebut dengan sistem blockchain, dan sistem blockchain ini tentu bisa memberikan perlindungan identitas terhadap penggunanya. Selain itu juga blockchain ini tidak memerlukan mekanisme yang ribet seperti bank, seperti itu, karena
Dasar dari mata uang kripto sendiri terlebih memiliki transaksi lintas batas dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan biaya transaksinya yang jauh lebih murah daripada ketika menggunakan pihak ketiga atau seperti bank. Dan tentu blockchain dan cryptocurrency ini tentu dapat berkembang lebih baik lagi seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada. Baiklah, disinilah presentasi saya ucapkan terima kasih. Di sini terdapat source saya dalam membuat presentasi ini. Baiklah, maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.